Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahr Ramadan syahrus siyam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat UKI TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan puja dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan umur panjang dan kesehatan sehingga kita diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan waktu yang singkat ini kita bisa bertemu bersilaturahmi dalam kajian kita, yaitu One Day One Ayat. Alhamdulillah pada kajian kali ini kita insyaallah akan mengambil satu tema. Ini bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Al-Qur'an. Ayatnya cukup familiar, saya kira semuanya hafal ayat tersebut, baik yang hafiz ataupun tidak hafiz insyaallah hafal. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 178, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah. Allah berfirman di sana, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kutiba 'alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian asyam, berpuasa. Artinya di sini Allah Subhanahu wa taala dengan indah menyampaikan kutiba 'alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Artinya karakter daripada kutiba, karakter daripada kewajiban itu adalah jika dikerjakan dia mendapatkan pahala, dan apabila ditinggalkan ia akan mendapatkan dosa. Itu karakter wajib. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, dan ternyata di sini Allah pun mewajibkan kepada umat-umat sebelum umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya apa? Dengan indah Allah menyampaikan la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi umat yang bertakwa, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Kemudian apabila kita melihat di sini la'allakum tattaqun, kalimatnya la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Seperti apa orang yang bertakwa itu? Apabila kita membuka Al-Qur'an di dalam surat Al-Imran, surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di sini ada tanda-tanda orang-orang yang bertakwa. Seperti apa tanda-tanda orang yang bertakwa itu? Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina yunfikuna amwalahum alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Tanda-tanda orang yang bertakwa itu yang pertama, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, itu orang-orang yang mendermakan, yang berinfak, yang bersedekah. Kapan? Fis sarra'i wad dharra, dalam keadaan sarra, dalam keadaan bahagia, wad dharra, ataupun dalam keadaan dia sedang tidak bahagia, dalam keadaan kesulitan. Itu tanda yang pertama, orang yang bertakwa adalah alladzina yunfikuna, itu orang-orang yang menginfakkan hartanya fis sarra wad dharra, dalam keadaan bahagia ataupun dalam keadaan sulit. Ini biasanya yang agak sulit di antara kita. Kalau senang kadang sulit juga, apalagi dalam keadaan sulit, akan lebih sulit lagi untuk menginfakkan hartanya. Dan tanda daripada orang yang bertakwa itu yang pertama, yaitu orang yang menginfakkan hartanya baik dalam keadaan senang ataupun yang dalam keadaan sulit. Kemudian yang berikutnya wal qaziminal ghaiz. Allah menyampaikan di sini wal qaziminal ghaiz. Tanda daripada orang yang bertakwa berikutnya adalah al qaziminal ghaiz. Itu orang yang mampu meredam hawa nafsunya ketika ia dalam keadaan marah. Ketika dia dihina, ketika dia dipukul, dia tidak marah. Dia mampu untuk meredam nafsunya, amarahnya, hawa nafsunya, ingin membalas kembali. Nah, ini tanda daripada orang yang bertakwa yang kedua. Kemudian yang berikutnya wal 'afina 'anil nas. Tanda orang takwa yang berikutnya adalah al-'afin, selalu memberikan maaf kepada manusia. Apabila disakitin, dia memberikan maaf. Apabila dibuli, dia pun memberikan maaf buat dia. Itulah tanda orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah itu yuhibbul muhsinin. Allah itu menyukai, mencintai orang-orang yang suka melaksanakan perbuatan baik. Tanda berikutnya dari orang bertakwa adalah selalu melaksanakan pekerjaan-pekerjaan atau amalan-amalan yang baik.
Walladzina idza fa'alu fahisyatan. Kemudian orang yang bertakwa itu alladzina, itu orang-orang idza fa'alu fahisyatan, ketika ia melakukan perbuatan jelek, wa awdalamu anfusahum, atau dia melakukan zalim, baik bagi dirinya sendiri, berbuat zalim kepada dirinya sendiri. Artinya zalim di sini adalah orang yang tidak bisa menempatkan apa yang telah Allah anugerahkan pada dia. Contoh, zalim yang paling ringan bagi dirinya sendiri, yaitu kita diberikan nafas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kan nikmat. Kemudian kita tidak menggunakan nikmat yang Allah berikan, itu termasuk ke dalam kategori zalim bagi diri kita sendiri. Atau berbuat zalim kepada orang lain, itu menghardik orang lain, menghina orang lain, memukul orang lain, itu termasuk zalim kepada orang lain. Dzakarullah, ketika ia melakukan perbuatan zalim baik kepada dirinya sendiri atau kepada orang lain, dzakarullah, dia langsung mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fastaghfaru lidzunubihim, kemudian dia memohon agar diampuni seluruh dosa-dosanya. Dia ingat kepada Allah, kemudian dia memohon ampun agar diampuni seluruh dosa-dosanya. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Walam yusirru, dan dia tidak melanjutkan ala ma fa'aluhu, atas apa yang ia kerjakan. Wa hum ya'lamun, dan mereka itu mengetahui. Dan itulah tanda-tanda daripada orang yang bertakwa. Tanda orang bertakwa, sebagaimana kita sampaikan tadi di awal, bahwasanya orang bertakwa itu dia selalu mendermakan hartanya, baik dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sedih. Wal qaziminal ghaiz, kemudian orang yang bertakwa itu orang yang mampu menahan hawa nafsunya. Orang bertakwa itu adalah al-afin, memaafkan orang lain, dan dia selalu melakukan perbuatan-perbuatan baik. Walladzina idza fa'alu fahisyatan, dan orang yang bertakwa itu adalah orang yang ketika dia melaksanakan perbuatan jelek, awdalamu anfusahum, atau dia melakukan zalim kepada dirinya atau pada orang lain, dia dzakarullah, dia langsung mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wastaghfaru lidzunubihim, dan dia memohonkan ampun atas dosa-dosanya, karena tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling terakhir adalah walam yusirru ala ma fa'alu, dan dia tidak melakukan lagi atas apa yang ia telah lakukan sebelumnya dari perbuatan-perbuatan jelek. Itulah tanda-tanda daripada orang yang bertakwa. Semoga kita di bulan Ramadan ini, sebagaimana Allah sampaikan tadi dalam Al-Quran, Allah menyampaikan la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa, agar kita semuanya menjadi orang bertakwa, mampu mengamalkan apa yang telah Allah sampaikan kepada kita. Kata Allah, orang yang bertakwa seperti ini, seperti ini, seperti ini. Maka apabila kita mampu melaksanakannya tersebut, khususnya di bulan Ramadan ini, maka kita akan berakhir di bulan Ramadan. Setelah Ramadan ini selesai, maka akan masuk ke dalam kategori orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Apabila kita sudah masuk dalam kategori orang yang bertakwa, maka kita masuk ke dalam kulu amin wa antum bi khair, masuk dalam keadaan minal aidin wal faizin. Benar-benar kita akan menghadapi bulan Syawal nanti, bulan hari Idul Fitri nanti, benar-benar dalam keadaan bersih tanpa dosa. Karena apa yang Allah sampaikan tadi, Allah firmankan, Allah nasihati kepada kita, kita kerjakan. Mudah-mudahan dengan kajian kita yang singkat ini bisa memberikan manfaat buat kita semuanya. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dan kesalahan dalam penyampaian. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.